Kemarin kita ajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017, nomor 7 tahun 2017. Ketika di pasal 169 huruf R, itu ada yang ternyata KPU itu tugasnya hanya melakukan verifikasi bila mana diperlukan. Nggak boleh. Jokowi itu sarjana atau sarjana muda. Itu juga terbongkar kemarin. Kalau dia melalui terminasi sarjana muda, tidak bisa harusnya selesai dalam waktu 5 tahun. Kalau 5 tahun pada tahun-tahun 80-85, itu menjadi pertanyaan besar. Apalagi dikatakan oleh Rektor UGM kemarin, IP-nya hanya 2,5, lebih sedikit. Kalau KHS kita semester lalu itu hanya IP-nya hanya 2 atau 2,5, maksimal kali kita hanya 18. Seseorang kalau satu semester 18, dihitung sendiri, dia selesainya berapa tahun? 4,5 tahun aja udah cepet banget. Tuntutan ke kami itu adalah sebenarnya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah katanya. Tidak ada soal buku, tidak ada soal ijazah. Enggak. Dia enggak mau ijazahnya dibuktikan. Sudah 7 pengadilan yang diselenggarakan, ada yang di Solo, di Jakarta, di Semarang dan lain sebagainya. Enggak pernah dia datang. Sudah restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Tapi satu hal yang pasti, Mas, kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya, jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Nggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia oke. Tapi tidak untuk anaknya. Tapi kebayang nggak suatu saat akan masuk? Ngapain harus dibayang-bayangin? Sudah siap? Loh, bukan masalah siap dan tidak siap. Jadi siapa yang bisa membuat Anda maju atau mundur atau berhenti? Ya, tentu saja kita percaya kepada siapa. Saya masih ngobrol dengan Mas Roy Suryo yang kalau ngobrol itu baterainya aki motor kayaknya Mas. Loh, kok aki motor? Aki Mercy ya. Nah, nyebut merek nanti. Sudah bayar lo ya nanti. Enggak, kan bintang dong. Oh iya. Tapi kan setiap era ada bintangnya. Ada bintangnya. Setiap bintang ada masanya. Waduh. Orang bilang gini loh. Ini obrolan di obrolan Cakro ya, warung kopi ya. Wah, Roy Suryo itu cuma cari panggung. Dia itu sebenarnya sudah selesai itu. Cuma biar tetap bersinar itu cari panggung aja. Ngapain cari panggung? Emang nggak bisa bikin panggung sendiri? Bikin podcast sendiri juga bisa. Nah, makanya ngapain tapi kan kalau sasarannya orang biasa ya lewat. Nggak viral. Ya rugilah kita kalau kita menyasar yang lebih bawah. Ya kan? Gitu. Harus nembak yang tinggi ya. Ya, kenapa? Orang nomor 1, orang nomor 2 itu harus mau ditembak. Gitu loh. Makanya sampai kepada kenapa kalau orang nyebut, wah kan harusnya panggungnya di sidang. Enggak. Ini soal keterbukaan dan kejujuran. Makanya kemudian kita punya banyak komunitas. Ada komunitas yang dihandle oleh Dr. Bonatua Silalahi. Ada komunitas yang dihandle oleh teman-teman. Ya dulu sebenarnya itu pergerakan ketika kami membongkar kepalsuan dari Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi pemilu. Yang waktu itu kita bongkar ada JSON script, ada angka yang dipatok dan sebagainya. Saya sama Anda ngobrol banyak sekali. Betul, di situ ada dokter Leoni Lydia, ada juga Mas Lukas Suarso, ada juga teman-teman yang lain ya, ada juga Pak Andi dan lain sebagainya. Dan maka komunitas itu yang kemudian disebut sebagai Bon Jovi. Ya itu makanya bicara tadi Bang Lukas Anda sebutkan kan itu perjuangan secara administratif, akademik. Dan itu banyak loh Mas. Itu kan bisa dilakukan. Artinya kenapa Anda tidak fokus pada hal-hal yang seperti itu? Loh, panjang itu ceritanya. Kita kan bagi-bagi tugas atau gimana nih? Kita kan punya satu target. Kalau kemudian merangkak pelan-pelan, udah dihabisin duluan. Enggak lah, kita tentukan targetnya. Terus itu ijazahnya 99,9% palsu. Apakah kami baru mencari-cari buktinya belakang? Enggak. Kami sudah tahu, kami sudah memetakan. Hanya memang untuk mendapatkan bukti-bukti itu kan tidak serta-merta semua ngasih dalam waktu yang bersamaan. Ada yang bisa ngasih cepat, kayak KPU DKI Jakarta. Itu lambat dibandingkan dengan KPU pusat waktu itu ngasih. Kan kita gugat. Ada KPU Semarang, KPU Jawa Tengah, Solo, yang sampai dengan saat ini belum memberikan salinan fotokopi ijazah 2 tahun. Artinya 2005 belum ada, 2010 sudah. Tapi yang 2010 pun
kita pertanyakan karena itu ada indikasi itu sebenarnya bukan dari Solo, dari tempat lain, dari Jakarta. Karena berkasnya pun juga bermasalah. Itu juga digugat. Oh, iya. Jadi sebenarnya yang digugat itu banyak, Mas. Kalau semua orang Anda gugat, ya musuhnya banyak dong. Enggak lah. Hah? Enggak lah, kan bukan saya yang gugat kan teman-teman. Kan bagi-bagi tugas toh. Lah iya, tapi kan artinya gini, digugat kalau yang mereka memang terlibat. KPU Surakarta jelas ketika mereka mengatakan mereka telah melakukan verifikasi. Padahal senyatanya tidak. Makanya juga MK pun kemarin kita ajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Nomor 7 tahun 2017. Ketika di pasal 169 huruf R itu ada yang ternyata KPU itu tugasnya hanya melakukan verifikasi bila mana diperlukan. Nggak boleh. Kita minta harusnya semua dilakukan verifikasi, dilakukan autentifikasi. Jadi ke depan itu gunanya seluruh rakyat Indonesia akan menanggung istilahnya akan memperoleh hikmahnya. Tidak bisa nanti ada seseorang yang punya ijazah, kemudian nanti ketika dia maju gubernur atau maju presiden atau wapres, ijazahnya diperiksa. Harus diperiksa oleh KPU, harus diautentifikasi. Dan itu ada di aturan yang sekarang lagi kita buat ke MK. Jadi sebenarnya panggungnya itu banyak banget, Mas. MK ya, kemudian ada teman-teman di Solo yang mengajukan CLS, Citizen Law Suite. Yeah. Ada juga di KIP. KIP itu banyak. Ada 2 institusi selain Pak Dr. Punatua, Bon Jovi tadi. Dan itu pun juga yang digugat gak hanya 1. Jadi kalau kemarin dikatakan, sudah kalah. Itu nggak kalah. 1, yang di Polda Metro Jaya itu pun awalnya justru sempat kita memperoleh fakta-fakta yang sangat bagus ketika Polda Metro menyampaikan mereka punya data terhadap yudisium sarjana muda. Loh, kok sarjana muda? Aneh lagi, Jokowi itu sarjana atau sarjana muda? Itu juga terbongkar kemarin. Kalau dia melalui terminasi sarjana muda, tidak bisa harusnya selesai dalam waktu 5 tahun. Yang mana-mana, Pak Kasmujo itu 6 tahun. Ada Prof. Sun Asri Aswang itu juga di atas 5 tahun. Ada Pak Hasani Simon, yang itu juga tanda tangannya berbeda, itu aneh juga. Itu juga 6 tahun. Jadi artinya kalau 5 tahun pada tahun-tahun 80-85 itu menjadi pertanyaan besar. Apalagi dikatakan oleh Rektor UGM kemarin IP-nya hanya 2,5, lebih sedikit. Nggak mungkin, Mas. Mas, kita dulu ketika ngisi KRS, berdasarkan KHS. Kalau KRS kita KHS kita semester lalu tuh hanya IP-nya hanya 2 atau 2,5, maksimal kan kita hanya 18. Yeah. Seseorang kalau 1 semester 18 dihitung sendiri, dia selesainya berapa tahun? 4,5 tahun aja udah cepet banget. Yeah. Itu pun kalau nggak ada nilai D, nggak ada nilai, kan nggak mungkin. Pasti ada nilai D. Ada matrikulasi kan? Betul. Iya kan? Terus kemudian kan ada juga ketika KKN dan skripsi itu 1 semester sendiri. Yeah. Jadi nggak mungkin selesai 5 tahun. Dari situ terbongkar. Makanya ketika Polda Metro dikatakan kami ditolak, ya itu baru Bon Jovi yang ditolak. Pak Punatua kan nggak ditolak. Berapa banyak sih total? Kan 1 ini berarti nggak kalah toh? Oh enggak lah, gitu banyak. Ini soal administratif. Iya, satu KIP saja, itu kan gugatannya banyak banget. Ada yang ke Polda Metro, ada yang ke Dirjen Dikdasmen, sekarang jadi Kementerian Dikdasmen, ada yang ke KPU DKI, ada yang ke KPU Jakarta, ada yang KPU Solo, ada yang ke UGM. Banyak kalau di total, saya juga nggak hafal. Ya pokoknya itu harus satu koalisi dengan Anda semua? Ya kami berteman lah. Nggak ada koalisi-koalisian. Kalau koalisi kan di bawah satu. Kan katanya kalau orang itu bisa bersatu kalau punya tujuan yang sama. Ya, kalau dikatakan itu tujuan sama, ya insya Allah tujuan kami adalah membuat murni dan membuat jelas semua syarat-syarat dari presiden dan capres yang sekarang ada. Kalau tujuannya sama, katanya RRT bubar. Siapa Roy Resmontiva katanya. Kalau bubar jadinya cuma RR sama RT dong. Ya masa jadi RRT jadi cuma RT. Diklarifikasi dulu. Gini, dari awal memang kami itu 3 individu yang berbeda. Saya tidak pernah kenal sebelumnya yang namanya Dr. Rismon. Ya. Bahkan kami bertarung keras dalam kasus Jessica. Iya. Di sidang ada itu, kami bertarung keras. Tapi akhirnya memang kami sempat ketemu di salah satu podcast untuk membahas kasus ini dan disitulah tujuannya sama. Dr. Tifa, meskipun sering, ketika saya masih punya Twitter, dulu namanya belum X ya. Iya, Twitter. Masih sering kadang saya lihat, ini siapa sih gitu. Dulu sebenarnya sebelum Dr. Tifa, itu ada aktivis cewek juga, namanya Ajeng atau Raden apa gitu. Tapi terakhir saya
khawatir, kayaknya ini bukan cewek ini. Nah, jadi biasa kan orang pakai pseudo-akun kayak gitu. Nah, Dokter Tifa pun awalnya saya juga nggak yakin kalau ada orangnya. Karena kan cukup tegas ya gitu orangnya, mengkritik gitu dan bagus. Sehingga baru saya mengerti betul, baru saya percaya betul ketika tanggal 15 April kami ketemu bertiga di Jogja, di Universitas Gadjah Mada. Ketika diterima oleh Prof. Wening Udasworo, terima dengan itu malah secara resmi pertama kali ketemu? Secara resmi ketemu Dokter Tifa sama ya? Kalau respon saya pernah ketemu sebelumnya ketika di salah satu podcast. Iya. Tapi artinya kami bertiga itu di situ. Nah, dan setelah itu kami memang serempak kemana bahkan sampai membuat buku bersama. Iya. Tapi ketika sebenarnya tidak mesti kami juga harus bertiga itu jadi satu terus. Tidak harus selalu sejalan dalam. Iya, karena meskipun namanya Trimasketir, ya. Trimasketir itu kan kadang-kadang juga kita mungkin harus cukup dilawan satu orang, cukup dilawan 2 orang. Kami ke Solo, kami ke Malang, kami ke Medan, bahkan saya ke Sydney sendirian. Itu kan juga boleh-boleh aja. Dan kalau harus bertiga ya kami bertiga. Seperti ketika kemarin di Kemendikbudrismen, kami bertiga. Kemarin di Polda Metro kita menyelesaikan administrasi untuk pemanggilan bertiga, ya bertiga. Tapi kan nggak perlu bertiga. Tapi kalau dikatakan itu pecah, sebenarnya ketawa saja saya. Karena gini, dari awal itu memang kami punya satu kuasa hukum bersama. Tapi selain itu, kami juga punya kuasa hukum sendiri-sendiri. Personal law itu kami punya. Saya punya yang selalu mendampingi saya dalam setiap pemeriksaan dulu. Dokter Respon juga selalu ada yang mendampingi. Dokter Tifa pun ada yang mendampingi. Secara sendiri-sendiri ada kuasa hukumnya, secara bersama juga ada. Ada. Jadi tidak pernah ada yang namanya perpecahan itu. Bahwa kalau dikatakan, oh Dokter Tifa kapan itu sebenarnya telah memberhentikan seseorang. Atau orang ini kuasa hukum memberhentikan. Ya dari awal memang nggak pernah. Jadi ngapain disebut memberhentikan. Ini aja, keisengan teman-teman aja gitu. Nggak ada yang namanya perpecahan. Tapi masih solid nggak? Sangat solid. SS. Indikatornya apa solid itu? Kami masih menyusun buku bersama. Buku apa lagi? Itu yang black paper itu. Oh yang black. Ini sudah mengarah ke anak ini. Oh sudah gitu. Ya karena bapaknya udah selesai kok. Udah selesai? Udah, maksudnya udah selesai tuh ya udah mau dikejar apa lagi, udah jelas palsu. 99,9% palsu. Itu kan kata Roy Suryo. Kata kami bertiga dan kata sebagian besar orang waras di Indonesia. Iya. Tapi kan katanya nanti maju ke pengadilan. Biarkan pengadilan itu hukum yang bicara. Ini kan bohong-bohongan. Kata siapa? Iya, mana mau membuktikan keaslian? Nggak percaya sama pengadilan. Gini, bukan nggak percaya. Ini yang orang harus tahu. Tuntutan ke kami itu adalah sebenarnya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah katanya. Iya. Tidak ada soal buku, tidak ada soal ijazah. Enggak. Dia nggak mau ijazahnya dibuktikan. Yakin nggak? Meskipun dia janji. 2029. Nanti, lah ya itu. Nanti ijazahnya saya tunjukkan di pengadilan. Mana? Sudah 7 pengadilan yang diselenggarakan. Ada yang di Solo, di Jakarta, di Semarang, dan lain sebagainya. Nggak pernah dia datang. Sekalipun dia nggak mau datang. Mau di pengadilan, mau di mediasi, pasti berubah segala cara di NO kan. Supaya dihentikan. Ini kan kecurangan-kecurangan yang ada. Sebenarnya pengadilan itu bukan tidak berwenang. Tidak berani mengadili itu. Ini makanya ngomong gini bukan karena takut di pengadilan? Sama sekali enggak. Ayo kalau mau dibuktikan bukan. Tapi yakin nanti Mas, jangan dibayangkan ya kan nanti akan saya tunjukkan. Nah sekali kita nggak ngerti. Di pengadilan itu saya melawan siapa? Jaksa. Jaksa lah yang akan menunjukkan itu. Padahal jaksa nggak mungkin menunjukkan itu. Gitu loh. Uang yang harusnya menunjukkan yang bersangkutan. Dan dia misalnya harus datang. Apakah ada forum pembuktian? Nggak ada. Kursinya kan sudah berbeda. Iya toh. Jadi kalau mau menyelesaikan di pengadilan sebenarnya soal ijazah, forum pengadilan ijazahnya dibuka kembali. Yang di Barreskrim jangan takut untuk dibuka lagi. Makanya Anda ramainya di luar pengadilan di media bukan di luar sosial, pengadilan. Ya? Di forum-forum yang sebenarnya kayak Komisi Informasi Pusat, kemudian di media juga ramai. Karena kalau enggak di media, sekarang siapa yang orang tahu kalau Andi Aswan itu melakukan kebohongan publik bersama dengan si pakar abal-abal Joshua Sinambela itu. Ya itu kan pakar abal-abal. Begitu di panggung salah satu TV, ditunjuk sama si Andi Aswan. Loh ini skanya kan, katanya kan skanya asli yang abal-abal tadi. Kan dari saya gitu. Saya gitu. Gugup dia udah langsung di depan ini TV, saking langsung. Cintanya sama nama-nama tadi sampai mirip banget kalau menyontohkan
gaya dan suaranya. Yang Loh, pertama harus gitu. sudah restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Kalau itu baik untuk Indonesia, mencintai Indonesia kan, Ya. silakan. Tapi syaratnya satu, Apa? nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf. Nggak ada, break ya break, selesai. Udah, kan bagi kami, Gantung dong. enggak, sudah selesai kok saya. Kan bukunya udah selesai. Udah terbukti bagi kami 99,9% Ya, palsu. bagi Anda. Tapi Iya. kan ada pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kami juga dirugikan, Mas. Ditersangkakan tuh apa nggak rugi? Ya saling memaafkan aja gitu. Dicekal apa nggak rugi? Ya. Saling mengakui kalau dia salah, saya selesai, nggak apa-apa. Oke, syaratnya kalau Tapi nggak restoratif memaafkan. justice apa? Nggak ada syarat. Break. Udah gitu aja. Oh iyalah. Terus ngapain capek-capek selama ini? Loh enggak lah. Kan sudah selesai bukunya. Tapi satu hal yang pasti, Mas. Kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya, jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Enggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia oke. Tapi tidak untuk anaknya. Jadi seri berikutnya Terus, anaknya. iyalah kan nggak ada hubungannya gitu loh. Harus ya salahnya lebih salah lagi ya salah. Ini bukan kena marah dan benci banget Oh sampai enggak, anak keturunannya pun jadi sasaran gitu loh. enggak lah. Kan anak keturunannya kan kalau sampai si Etes kemudian kita arahkan enggak. Etes kan belum jadi pejabat publik kecuali Iya. Etes jadi pejabat publik dan kemudian nanti melakukan hal yang sama seperti kakak, seperti ayahnya, seperti eyangnya. Nah, itu enggak boleh. Masa Indonesia dikerjain terus? Jadi Boleh ini, Mas. visinya Roy Suryo sekarang itu ya. Kalau ada orang lain yang kemudian melakukan hal yang sama, ya, dan itu Ya pejabat siapa negara. kan banyak orang lain, cuma kan dia Loh, bukan makanya siapa-siapa. itu ya orang lain nggak melakukan hal yang sama. Contohnya tadi. Masalahnya orang lain itu bukan siapa-siapa. Bukan, masalahnya orang lain itu kan juga bukan presiden, bukan. Iya. Contoh misalnya Pak Prabowo sekali. Kalau Pak Prabowo melakukan hal yang sama, juga kita serang kok. Tapi kan Pak Prabowo kan enggak. Pendidikannya luar negeri. Sudah kemudian diteliti semuanya ketika masuk ke Akmil. Beres, ya beres kan. Itu Kalau kan beres nggak kan berani beres. aja sama. Ya enggak lah, jelas betul kalau Pak Prabowo itu kita tahu pasti. Kan Anda kan ahlinya mencari-cari, membongkar. Bongkar dong yang Tidak. misalnya Presiden Prabowo apa yang perlu Tidak dibongkar. usah dicari, itu kebenaran itu akan muncul sendiri. Ya kalau gitu ngapain capek-capek ribut berantem Nah itu kan sama keluar orang? sendiri. Kebusukan-kebusukan keluar sendiri. Misalnya dikatakan, oh dulu saya IPK-nya di bawah 2. Itu ada di UII loh, waktu ada di Jogja lah peristiwa tahun 2013 tuh. Dia, Prof. Mahfud, Buya, Saifi Ma'arif, waktu itu diskusi. Prof. Mahfud bilang IPK-nya di atas 3,5. Wah top. Dia ngaku IPK-nya 2. Loh, kan orang bertanya-tanya kok bisa IPK 2 kok lulus bahkan di bawah 2 waktu itu. Dan itulah yang membuat kita seluruh rakyat Indonesia kemudian bertanya, ini sebenarnya lulus gak sih? Nah dari situlah sebenarnya pengakuan itu kan muncul sendiri dari dia. Pengakuan itu juga muncul sendiri kemarin dari rektor. Ketika rektor mengatakan, oh IPK-nya 2,5 lebih sedikit. Itu kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi kita nggak usah menggali Mas. Kebenaran itu akan muncul dan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan memunculkan. Iya. Gitu loh. Dan karena tanda-tanda itu juga sebenarnya gampang Mas. Kayak tadi kita bicara. Ya gitu. Semuanya kan juga muncul. Misalnya dia sekarang senang sekali karena dibantu oleh partai yang simbolnya gajah. Kita malah ketawa Mas. Gajah. Nggak punya ijazah dong kalau gajah itu. Dan masa ngambil gajah, yang itu sering saya wayangkan juga nih Mas. Mengambil simbolis dari Quran surat ke-105, surat Al-Fil. Di mana gajah itu dinaiki Abraha, ya kemudian menyerang Ka'bah. Habis nanti dengan serangan burung-burung ababil. Jadi, Itu mau dimasalahin juga? nggak usah dimasalahin, nanti akan habis sendiri nanti. Akan terserang burung ababil sendiri nanti. Partainya maksudnya? Ya partainya, ya orangnya lah. Gitu. Ngapain? Kok yakin banget sih? Lo yang ngambil simbolisasi udah salah. Kayak misalnya gini, negara kita ini kan Mas, kan sebenarnya kan juga punya nilai-nilai luhur, adiluhung. Kita sempat berasal di Jogja. Dulu pujangga-pujangga kita, dulu kan juga ada yang pernah menggambarkan dalam kisah pewayangan Petruk. Iya. Petruk jadi ratu, Petruk jadi ratu dan menjadi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Di kantong kiri 17.000 triliun, di kantong kanan 11.000 triliun. Kan terbukti juga. Dan itu saya pentaskan Mas, sebelum menjadi presiden. Sempat tanggal 16 Agustus 2014 di kantor Kemenpora,
Saya minta kepada Ki Mantep waktu itu, pentaskan wayang itu. Dan kita pentaskan. Kan dia belum jadi presiden waktu itu. Iya kan? Tapi kita sudah punya bayangan ini, kalau nggak hati-hati kan itu saking cintanya kita terhadap negara ini. Janganlah Petro ini jadi ratu. Kalau Petro ini jadi ratu rusak negaranya. Benar rusak kan? Sekarang kan rusak Mas. Dengan segala hormat saya kepada seluruh penduduk yang ada di Aceh, Sumatera Utara. Dengan mohon izin saya juga nyampaikan duka dan simpati yang mendalam karena sudah 500. Tapi itu nggak akan terjadi Mas. Kalau apa? Kalau pemimpin rezim yang lalu, yang katanya sarjana kehutanan, memperingatkan dong anak buahnya, jangan gunduli hutan. Udah, itu kan jelas. Kemudian dikatakan gelondong-gelondong kayu itu kayu lapuk. Kayu lapuk kok ribuan kayak gitu. Tapi kan lebih banyak deforestasi di era ketum Anda. Ya enggak lah, enggak lah. Coba dihitung, deforestasi sampai Harrison Ford marah-marah di atas meja sama kemarin siapa yang aksi sinetron bawa beras itu. Ya nggak tahu lah siapa, pokoknya aku lihat ada syuting kalau sinetron. nama-nama lain suka lupa, kalau satu itu inget terus ya? Nggak inget aku juga, namanya banyak kan. Ada itu. Mas Roy, ya. Ini kemana ujungnya? Maksud saya kalau apa yang Anda inginkan itu sudah tercapai, kan Anda juga bisa jadi negarawan toh. Tidak harus menuntut orang lain jadi negarawan. Kita menuntut orang lain jadi negarawan itu bukan berarti kita bukan negarawan juga kan. Dan orang untuk menjadi negarawan tidak mesti juga kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Justru kita melakukan sesuatu ini, kita mencintai bangsa ini. Dan dalam peran sendiri ada yang perannya main sinetron tadi, bawa-bawa beras itu ya silakan. Kami perannya membuktikan ketidakjujuran itu. Itu aja sudah. Dan kalau dikatakan loh, sampai kemudian memang hal-hal yang memang tidak benar itu terbongkar. Kalau dikatakan, loh, ya bukunya sudah, tapi kan kasusnya kami masih dikasuskan. Ya kan kita harus hadapi. Kalau dikatakan harus hadapi, kita hadapi. Tapi hadapinya dengan benar, jangan kemudian kami juga malah dipaksa untuk masuk ke peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Karena kalau yang ditanya itu adalah soal keaslian ijazah, tidak akan terbukti di peradilan yang akan membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu totally different. Iya. Dan kalau fitnah dan pencemaran nama baik, gunakanlah pasal 13, 310 KUHP atau 27A Undang-Undang ITE. Tidak kemudian nyenggol-nyenggol ke pasal 32, 35 soal manipulasi, rekayasa. Yang itu harusnya kena orang lain. Iya. Bukan kan kami. Ini dipakai biar panjenengan masuk. Itulah jahatnya. Iya. Ingat gak film siap masuk? Film Ada Apa Dengan Cinta? Ketika Cinta bilang kepada Rangga, Rangga kamu apa yang kamu lakukan jahat. Nah, ya itu gitu. Jahat gitu kan. Sama. Tapi kebayang nggak suatu saat akan masuk? Ngapain harus dibayang-bayangin? Sudah siap. Loh, bukan masalah siap dan tidak siap. Apakah memang peradilan sesat itu akan membuat begitu? Nah, kalau memang itu peradilan kata Mas Roy peradilan sesat, berarti Anda dikriminalisasi katanya, itu diarah-arahkan. Ya dihadapi dong. Makanya ya, kita sudah siap dong. Siap dan tidak itu kita nggak perlu berkata jumawa, oh saya siap, nggak usah. Selama itu masih bisa kita buktikan tidak benar, ya kita buktikan tidak benar. Ya, kalau ternyata nanti mana benar, ya berarti sesat juga dia. Tapi kan harus patuh pada peradilan kita. Kalau peradilannya tidak kemudian benar, kenapa kita harus patuh? Jadi melawan terus? Iya harus dilawan. Apa saja dengan yang mungkin dilawan. Makanya kan saya juga berterima kasih ya kepada Polda Metro yang kemarin setuju untuk menambah para ahli. Yeah. Dan ahli itu akan sangat signifikan. Ahli pidana yang mengerti betul pasal-pasal itu tepat atau tidak. Ahli ITE kayak Prof. Henry itu yang akan membuktikan pasal 32 dan 35 itu tidak bisa. Ahli forensik digital kayak misalnya Prof. Tono Saksono yang dia ngerti betul bahwa ijazah itu analog tapi bisa diperiksa dengan digital. Kan ahli abal-abal mereka, si Joshua itu kan mengatakan nggak bisa ini analog diperiksa dengan digital. Nyatanya dia merekayasa juga yang dipakai Andi Aswan. Ya itu jelas betul di panggung ketahuan. Lu kan dari lu, saya. Jutaan rakyat Indonesia menyaksikan itu. Ya kelihatan banget kan bohongnya dibongkar. Katanya orang bilang gini, ini obrolan Cakro ya. Iya. Coba kalau Roy Suryo jadi menteri, nggak ada masalah kayak gini nih. Enggak lah. Dari dulu saya menteri juga saya dulu bongkar apa-apa. Tetap sama. Nggak ada takut-takutnya kita. Salah harus kita katakan salah. Benar harus kita katakan benar. Pernah ditawarin apa nggak setelah kasus ini? Uang Adam.
Kembali lagi ke uang haram. Berapa? Enggak ada lah. Ngomong aja, ini nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang tahu dan memang nggak pernah ada. Karena nggak mungkin. Nggak, maksudnya lawan Anda nawarin nggak? Atau enggak lah. teman-temannya? Ya dia udah kapok, batu mau ditawarin. Ya, saya kan dianggapnya batu. Nggak bisa di... Insya Allah tidak. Jadi siapa yang bisa membuat Anda maju atau mundur atau berhenti? Ya tentu saja kita percaya kepada siapa. Kan kita punya junjungannya benar ini. Orang itu kan ada hubungan manusianya, belum minanasnya, ada juga hubungan Allah. Ya udah itu aja yang kita pegang. Kalau teman-teman di Bali ada satu lagi kepada lingkungan, Trita Karana kan, itu kepada Sang Hyang Widiwasa, kepada sesama umat manusia dan sesama lingkungan. Saya kalau ketemu Mas Roy bertahun-tahun ini bahas ini aja. Kapan kita bahas soal lain, Mas? Oh boleh, bahas soal hobi, silakan. Hobi membongkar. Hobi fotografi, kan ada juga orang, Pak Mas mungkin pernah dengar ya. Fotografi larinya nanti soal ini lagi, bukti otentik atau tidak. Enggak juga, kan tahu dulu, kan ada yang lucu. Kemarin ketika saya ke Sydney itu saya bawa kamera, kemudian bilang, Roy Suryo kapan belajar motret? Padahal dulunya itu ya. Memang tukang potret kita. Iya. Dulu kalau kita lihat sejarah tahun 90-an, tahun 100, tahun 90-an sampai tahun 2000. Nggak ada kayaknya lomba foto yang nggak ada nama saya sebagai pemenang. By the way, penonton harus tahu loh, waktu saya masih di kampus lama, Mas Roy banyak bantu saya. Siap. Ya, tapi saya di sini tidak dalam rangka baik-baikan itu. Kita objektif. Kita nggak pernah ini kan mengirimi saya uang haram toh. Waduh, uang halal Mas. Mas Roy, satu hal nih. Apa? Kalau bagi seorang Roy Suryo, apa yang membuat Anda selesai puas pada saat apa dan indikatornya apa kalau bicara kasus ini? Sebenarnya gini, tidak ada kasus itu yang boleh diukur dengan puas dan tidak. Benar apa tidak, terbukti atau tidak, itu aja. Seperti misalnya kasus dulu, ya saya tadi sebut. Rekaman suara Pak Habibie dengan Pak Andi Galip. Rekaman mantan presiden, foto ya itu. Gus Dur ya, dengan Arianti Boris Tepu. Terus kemudian ada kasus yang banyak, akhirnya kan banyak kasus-kasus itu, kayak artis itu. Iya. Ya itu sih nggak ada ukuran puas dan tidak. Yang penting apa itu terbukti kebenarannya. Kita nggak bisa dong memuaskan orang, pasti nggak akan puas. Bahkan pengadilan pun tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Pasti ada yang puas, pasti ada yang tidak puas, ada yang tidak cukup, ada yang kemudian sangat tidak cukup puas, ada pasti. Itu pasti. Dan Anda sudah siap apapun risikonya. Loh, iya, konsekuensinya makanya kan kita jalani aja semua itu. Dan makanya juga orang, jangan ke saya saja, orang juga harus tahu dong nanti misalnya tiba-tiba ada emergency break, udah daripada nanti pecah gitu dihentikan, ya sudah. Ya nggak usah ada yang puas dan tidak puas. Misalnya kayak gitu. Tapi tidak perlu harus ada yang memaksa. Oh ini harus minta maaf, nggak ada. Jangan-jangan itu tujuan Anda. Biar kisruh sampai akhirnya ada upaya udah RJ aja. Enggak lah, ngapain kita tujuannya bikin kisruh? Untuk menaikkan bargaining position biar uang-uangnya tadi itu. Uang haram. Ngapain uang haram? Ya, kalau kita insya Allah masih bisa dapat uang halal. Haram halal itu tergantung mindset. Kalau ikhlas yang ngasih sama yang nerima kan? Enggak dong. Itu ada yang ikhlas ngasih. Tapi uangnya haram tuh haji, ya harusnya orang yang sudah dicekal itu juga kena gitu. Ya, ini ngomongin kasus haji ya. Mas, saya mau nutup nih. Tapi saya pengen tahu kalau misalnya di depan Mas Roy sekarang ada sosok yang sekarang Anda kangen-kangen itu. Ya. Anda mau ngomong apa? Sudah sampai sejauh ini loh. Ngomong apa? Ya udah baca belum buku saya? Itu aja udah. Kan terkenalnya cuma bacanya Shinchan. Ya kan? Jadi mungkin atau perlu yang edisi cergam aja. Kita terbitkan nanti yang cergam. Supaya bacanya gampang. Oke, jadi habis ini Wapres nih sasarannya nih. Bukan habis ini Wapres pun sudah kita lakukan. Kalau enggak ngapain kita ke Sydney? Kalau sekarang secara gampangnya ternyata setelah melalui proses ini dan ternyata terbukti ijazahnya asli, Be. Nggak mungkin. Enggak, saya kan nanya. Nggak mungkin. Kalau iya. Tidak. Kok yakin banget? Yakin, nggak ada embosnya, nggak ada watermarknya, riwayat pendidikannya nggak nyambung. Katanya KKN-nya tahun 83. 83 kok bisa KKN? Nggak bisa, Mas. Nggak mungkin orang tahun 80, 83 udah KKN. Kemudian kalau dia diralat KKN-nya 85. Sudah terlanjur kita ke desa Ketoyan,
Tadinya orang-orang ngomongnya 83, 83, 83 semua. Begitu diralat sendiri bingung. Kemarin katanya 83, Bu. Gitu. Ya kan, Iya. Saya menghormati semua pendapatnya Mas Roy. Tapi ternyata, ya, saya nggak mau dengar jawaban tadi. Pokoknya kalau ternyata Asli. bener mereka asli. Bener palsunya. Itu kan sama dengan jawaban dia. Sudah Pak? Sudah, tapi belum. Itu. Asli tapi palsu. Itu jawabannya Mas. Mas Roy, matur nuwun. Sami-sami. Sehat Matur terus nuwun. ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Masa ketemu di ya. Tempat alun-alun alun. Puro Oke, alun-alun Puro yang sekarang udah bersih. Iya. Kemudian sudah nggak ada tempat biliar. Licin, dan nanti di Keraton Yogyakarta itu juga nanti Dibuat tembok itu akan utuh semua. Iya. Ya, memang kayak di Forbidden City. Tapi ya itulah Keraton Itu Yogyakarta memang harus sesungguhnya. dijaga keaslian. Betul, karena dulu dikasih kesempatan, tapi ternyata kan temboknya dirusak. Iya. Orang-orang, Iya. bukan Itu Nagrisari memang- loh yang rusak, iya, tapi iya. orang-orang luar. Itu harus dijaga keasliannya. Kalau Betul. itu asli beneran toh? Asli beneran kalau itu, termasuk tembok yang kemudian pojok beteng utara timur yang dulu geger supaya Iya. runtuh waktu kita kecil. Betul. Ya, ada bakmi Iya. di sana Mundio. Iya. Ya, nah sekarang Kalau aku bangun. bakmi Pele, Mas. Oh, bakmi Yang Pele di itu di dalam alun-alun. keraton. Iya. Ada, itu langganannya Ngarso Dalam. Oke, Ya, Mas Roy. itu, Mas, siap. Sehat terus, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Dike, sampai jumpa.